Halo guys, selamat datang di channel Shoyan. Kali ini Mimin akan memberikan spoiler Battles of the Heaven season 5 episode 162. Baiklah, tanpa basa-basi langsung saja kita ke videonya. Shoyan, Yaolao, Chailin, dan Xiao Yishan sekarang sedang menunggu musuh yang mendapat potongan peta inti api ketiga. Musuh lama Yaolao ini adalah sekte jahat bernama Sekte Awan Hujan. Mereka menggunakan wanita muda, tengku pemurnian mereka untuk bisa meningkatkan kekuatannya. Shoyan terkejut mendengar kekuatan gabungan dari 3 iblis tua dari Sekte Cold Rain, yang setara dengan seorang bangseng. Namun, ketegangan meningkat ketika Yaolao tiba-tiba merasakan kehadiran mereka dan menyatakan mereka ada di sini. Beberapa detik kemudian, 3 sosok berjubah hitam muncul dengan kecepatan luar biasa. Mereka adalah 3 iblis tua yang berhasil menghentikan pergerakan mereka dan menyadari kehadiran Yaolao. Setelah mengenali Yaolao, mereka bertiga terkejut dan marah. Yaolao menyapa mereka dengan santai dan dingin. Pemimpinnya, Tian Heizi, langsung mengenali Yaolao dan bertanya apakah dia adalah orang yang menawar melawannya di pameran dagang. Yaolao tidak membuang waktu dan langsung meminta mereka menyerahkan peta kuno. Tian Heizi berkata, Yao Zunze yang terkenal, Yao Chen di benua itu melakukan sesuatu seperti menghentikan seseorang dan merampok harta dari mereka. Namun, Yaolao membalas dengan sikap santai. Yaolao menyatakan bahwa dia tidak merasa bersalah merampok mereka karena dia tidak menganggap ketiganya sebagai manusia, mengingat reputasi jahat mereka. Di Heizi membalas ucapan Yaolao dengan ancaman, meyakinkannya bahwa mereka bisa mengalahkannya seperti dulu meskipun Yaolao telah menjadi seorang bangseng. Namun Yaolao tidak gentar, ia langsung menyerang, memancarkan douci yang mengerikan hingga langit menjadi gelap. Ia mengepal tangannya dan sebuah tangan api raksasa setinggi 10.000 kaki terbentuk. Kemudian meledak ke arah 3 iblis tua dari Sekte Cold Rain. Ekspresi mereka berubah, menyadari betapa kuatnya Yaolao sekarang. Yaolao langsung menyerang 3 iblis tua dari Sekte Cold Rain dengan tangan api raksasa. Meskipun ketiga iblis itu menyerang balik bersama-sama, mereka tetap terhuyung mundur. Meskipun Tian Heizi hanyalah setengah langkah dari kelas bangseng, dia mengerti betapa besar perbedaan ini. Pertempuran sengit tidak dapat dihindari jika mereka ingin melarikan diri hari ini, melihat mereka tidak bisa menang. Tian Heizi memberikan perintah jahat. Ia menginstruksikan Ren Heizi, saudaranya yang paling muda, untuk menangkap Xiaoyan, Chailin, dan Xiao Yishan di gunung dan menjadikan mereka sandera. Ren Heizi dengan senyum kejam setuju dan berjanji akan menyelesaikannya dalam beberapa menit. Ren Heizi bergegas ke arah kelompok Xiaoyan untuk menangkap mereka. Yaolao yang melihat hal ini hendak turun tangan, tetapi Tian Heizi dan Di Heizi langsung menyerang bersama-sama, memaksa Yaolao untuk fokus menghadapi mereka. Yaolao tidak terlalu khawatir karena ia tahu Xiaoyan dan teman-temannya mampu bertahan, sementara Yaolao bertarung melawan kedua iblis itu. Ren Heizi berhasil mendekati kelompok Xiaoyan. Mata Ren Heizi langsung tertuju pada Chailin dan Xiao Yishan yang dianggapnya sangat cantik. Ia langsung merasa gembira dan berniat menjadikan mereka tungku pemurnian karena kecantikan dan aura mereka jauh melampaui wanita yang biasa digunakan di sektenya. Chailin dan Xiao Yishan marah melihat tatapan cabul Ren Heizi dan bersiap untuk bertarung. Namun, Ren Heizi mengabaikan mereka dan langsung menyerang Xiaoyan dari jauh. Xiaoyan dengan tenang membalas serangan tersebut dengan meledakkan gunung dan menembakkan silinder lava panas. Sambil bertarung, Xiaoyan melirik ke pertempuran Yaolao dan melihat bahwa Yaolao telah mendominasi, membuat 3 iblis tua kewalahan. Merasa tenang, Xiaoyan mengaktifkan kekuatan klan di alisnya yang langsung meningkatkan auranya dari Daozun bintang 8 menjadi Daozun 3 perubahan. Ia tahu bahwa Ren Heizi dengan kekuatannya adalah lawan Daozun terkuat yang pernah dihadapinya. Ren Heizi menghina Xiaoyan dan mengancam akan mengambil Chailin serta Xiao Yishan setelah ia membunuh Xiaoyan.
Marah mendengar ucapan cabul itu, Shailin langsung melompat ke langit dan berubah menjadi wujud aslinya, yaitu Heaven Swallowing Python. Melihat hal ini, Renhezi terkejut sesaat. Namun, kemudian ia tertawa dan menyatakan bahwa ia menyukai wujud asli Shailin. Shailin yang kini memiliki aura setara Daozun Bintang 8 menyerang Renhezi dengan petir berwarna-warni. Namun, Renhezi dapat dengan mudah menghentikan serangan itu dengan satu lambaian tangan saja. Melihat Shailin yang terancam, Shoisan mengaktifkan tubuh racun yang menyedihkan, membuat rambutnya berubah menjadi putih keperakan. Ia kemudian menyerang Renhezi dengan pilar Douji beracun yang mematikan. Renhezi terkejut saat melihat kemampuan Shoisan, namun dengan sigap menghindari serangan racun tersebut. Ia memuji kekuatan kedua wanita itu yang luar biasa, namun tetap percaya diri bahwa ia bisa mengalahkan mereka. Saat Renhezi bersiap untuk menyerang, ekspresinya tiba-tiba berubah. Ia merasakan ria energi yang sangat menakutkan dari kejauhan yang membuatnya merasa takut. Renhezi kembali terkejut setelah merasakan energi yang luar biasa dari Xiaoyan. Ia menyadari bahwa di tangan Xiaoyan ada 5 jenis api. 4 di antaranya adalah api surgawi asli yang sangat kuat, sementara yang kelima adalah api surgawi palsu. Melihat keterkejutan musuhnya, Xiaoyan tersenyum dingin. Ia tahu bahwa inilah momen untuk mengeluarkan kartu andalannya yang belum pernah digunakan sebelumnya, yaitu Angry Buddha Lotus Flame versi 5 warna. Renhezi terkejut berkata, bocah ini benar-benar misterius. Dia hanya memiliki kekuatan seseorang di puncak bintang 8 Daozun, namun dia mampu melepaskan kekuatan yang begitu menakutkan. Renhezi melancarkan serangan dahsyat berupa retakan spasial hitam yang menuju ke arah Xiaoyan. Namun, serangan itu dihentikan oleh intervensi yang tak terduga. Heaven Swallowing Python 7 warna yang sangat besar atau Shailin muncul dan menembakkan petir berwarna-warni yang menghantam harta menghancurkan serangan Renhezi. Merasa kesal karena serangannya diblokir, Renhezi mengalihkan target. Dia memutuskan untuk menyerang Shailin terlebih dahulu dengan pukulan telak yang mengarah padanya, mengabaikan Xiaoyan. Setelah diserang oleh Renhezi, Shailin membalas dengan ayunan ekornya yang dahsyat, menciptakan benturan kuat yang memaksa Renhezi mundur. Namun, Renhezi mengejaknya dan bersiap menyerangnya lagi. Pada saat itu, Shoisan muncul dan melancarkan serangan kejutan dengan douji beracun yang mengarah ke titik-titik vital Renhezi. Renhezi berhasil menahan serangan ini dengan mengubah ruang di sekitarnya menjadi pelindung, membuatnya terdengar seperti suara dentingan logam. Renhezi mengejek kedua wanita itu, tetapi pandangannya langsung beralih ke Xiaoyan yang sedang menggabungkan 5 jenis api di kejauhan. Melihat aksi gila tersebut, Renhezi panik. Ia menyadari bahwa jika Xiaoyan berhasil, ia akan berada dalam bahaya besar. Karena itu, Renhezi menghentikan serangannya pada Shailin dan Shoisan dan berbalik menyerang Xiaoyan dengan kecepatan penuh. Shoisan memperingatkan Xiaoyan tentang serangan Renhezi. Xiaoyan yang menyadari bahaya menggunakan sayap tulang merah hijau dan teleportasi untuk menghindari Renhezi. Kecepatan Xiaoyan yang luar biasa membuat Renhezi terkejut dan ia kehilangan jejaknya. Saat Renhezi mencoba mengejar, ia kembali diserang oleh Shailin dan Shoisan yang datang bersamaan. Terpaksa, Renhezi harus mengalihkan perhatian dan melawan serangan gabungan mereka berdua, yang memberinya sedikit kesulitan. Mereka sengaja mengelur waktu untuk Xiaoyan menyelesaikan penggabungan apinya. Sementara, Shailin dan Shoisan bekerja sama untuk melindunginya. Shailin dan Shoisan terlibat dalam pertempuran sengit melawan Renhezi. Meskipun kekuatan mereka jauh di bawah Renhezi, mereka berdua mampu bertahan dan terus melancarkan serangan tanpa henti, bahkan mengabaikan luka-luka di tubuh mereka. Strategi ini berhasil membuat Renhezi kerepotan. Sementara itu, dua saudara Renhezi, Tianhezi dan Dihezi sedang kesulitan menghadapi Yaolao. Meskipun bertarung bersama, mereka tidak mampu menandingi kekuatan Yaolao dan terdesak.
Melihat Ren Heizi yang tertahan oleh Chailin dan Xiao Yisan, Tian Heizi dan Di Heizi menjadi panik. Mereka memarahi Ren Heizi karena dianggap berbelas kasihan dan tidak serius dalam menghadapi kedua wanita tersebut. Padahal mereka sendiri sedang kewalahan melawan Yao Lao. Setelah pertempuran sengit, Yao Lao melancarkan serangan dahsyat yang memaksa Tian Heizi dan saudaranya muncul dengan luka parah. Melihat saudara-saudaranya kewalahan, Ren Heizi menyadari mereka tidak akan bisa mengalahkan Xiaoyan dan kawan-kawan. Ia mengubah strateginya. Daripada mencoba mengejar Xiaoyan, ia memutuskan untuk menangkap Xiao Yisan sebagai sandera. Ren Heizi membekukan ruangan di sekitar Xiao Yisan, membuatnya tidak bisa bergerak. Meskipun Xiao Yisan berusaha melawan, dia tidak berhasil membebaskan diri. Ren Heizi kemudian mendekatinya sambil tersenyum licik dan mengelurkan tangannya bersiap untuk menangkapnya. Chailin melihat Ren Heizi berbalik untuk menangkap Xiao Yisan dan segera menembakkan serangan petir dari langit, namun Ren Heizi dengan mudah menghancurkan semua serangan itu. Saat Ren Heizi semakin dekat dengan Xiao Yisan dan hampir menangkapnya, sebuah tawa dingin tiba-tiba terdengar di belakangnya. Wajahnya terkejut saat mereka melihat Xiaoyan melemparkan teratai api 5 warna ke arahnya. Angry Buddha Lotus Flame memancarkan energi yang sangat menakutkan, setara dengan Dao skill tingkat tinggi. Merasakan ancaman besar, Ren Heizi panik. Dia segera menggunakan jurus pertahanan kekuatannya, Earth Bell Tebal, dan bersembunyi di dalamnya. Saat Ren Heizi bersembunyi di balik perisai Earth Bell Tebal, Chailin datang membantu Xiao Yisan dengan menariknya menjauh menggunakan ekornya. Ini membuat Xiao Yisan selamat dari bahaya. Xiaoyan dengan wajah dingin memicu ledakan teratai api 5 warna miliknya. Teratai api itu meledak di depan mata Ren Heizi yang terkejut. Ledakan ini sangat dahsyat, sampai-sampai mampu menghancurkan seluruh pegunungan dalam radius ribuan kaki, mengubahnya menjadi gurun. Kekuatan Angry Buddha Lotus Flame ini digambarkan sangat mengerikan, jauh di atas kekuatan Ren Heizi dan bahkan bisa menyelapkan ahli terkuat Tian Heizi dalam sekejap. Setelah ledakan dahsyat, debu tebal menyelimuti area pertempuran. Chailin dalam wujud manusianya dan Xiao Yisan menyingkirkan debu untuk melihat kondisi Xiaoyan. Mereka merasa lega saat melihat Xiaoyan selamat, meski terlihat kelelahan. Xiaoyan mengakui bahwa kekuatan Angry Buddha Lotus Flame yang dibuat dari 5 jenis api, 4 api surgawi dan 1 api palsu, jauh melebihi dugaannya. Sampai-sampai hampir menguras seluruh tenaganya. Ketika mereka melihat kembali lokasi Ren Heizi dan tidak ada jejak apapun yang tersisa, Ren Heizi seorang ahli di puncak Daozun dengan 6 kali perubahan elit telah benar-benar lenyap terhapus dari keberadaan. Ini membuktikan kekuatan luar biasa dari teknik gabungan api Angry Buddha Lotus Flame di ciptaan Xiaoyan. Kekuatan dahsyat Angry Buddha Lotus Flame kembali ditegaskan. Dikatakan bahwa jika Xiaoyan bisa menggabungkan 5 api surgawi asli, kekuatannya bahkan mampu menghancurkan elit sejati Bangseng. Chailin dan Xiao Yisan mendekati Xiaoyan dengan cemas, khawatir melihat wajahnya yang pucat. Xiaoyan meyakinkan mereka bahwa ia baik-baik aja. Meskipun ia mengakui bahwa menggunakan teknik ini sangat menguras tenaga, ia harus mengonsumsi pil obat untuk memulihkan diri. Sementara itu, Yao Lao juga terkejut dengan kekuatan serangan Xiaoyan yang menyadari bahwa hanya Xiaoyan yang bisa melakukan hal itu, karena ia menguasai teknik mantra api. Di sisi lain, Tian Heizi dan saudaranya tercengang dan ketakutan setelah melihat hasil ledakan tersebut. Mereka tidak menyangka seseorang yang levelnya terlihat hanya Daozun mampu menciptakan kekuatan yang jauh melampaui kemampuan mereka sendiri. Ketakutan mendalam akhirnya melanda Tian Heizi. Ia merasa terintimidasi oleh kekuatan Xiaoyan dan tidak lagi memiliki keberanian untuk melawan. Ia yakin jika Xiaoyan kembali menggunakan serangan yang sama, mereka tidak akan selamat. Karena itu, Tian Heizi memutuskan untuk mundur dan melarikan diri, diikuti oleh Di Heizi. Mereka sadar melanjutkan pertempuran sama saja dengan bunuh diri. Saat Tian Heizi dan Di Heizi berusaha melarikan diri, Yao Lao muncul dan menyerang mereka dengan tangan api raksasa.
Yao menertawakan usaha mereka, mengatakan bahwa mereka tidak akan bisa lolos. Meskipun Tian Heizi memprotes dan mencoba melawan bersama saudaranya, kekuatan mereka tidak sebanding dengan Yao Lao. Serangan Yao Lao menghancurkan semua jurus mereka dan melemparkan mereka ke tanah, menciptakan lubang besar. Terluka parah dan berlumuran darah. Tian Heizi dan Di Heizi akhirnya memutuskan untuk berpisah dan melarikan diri ke dua arah yang berbeda. Saat Tian Heizi dan Di Heizi melarikan diri, Yao Lao dengan cepat mengejar dan berhasil menghentikan Di Heizi. Melihat dirinya terperangkap, Di Heizi mencoba untuk melakukan bunuh diri, tetapi Yao Lao lebih cepat. Ia menampar dada Di Heizi, melenyapkan semua kekuatannya dan mengakhiri hidupnya. Setelah membunuh Di Heizi, Yao Lao mengambil cincin penyimpanannya dan memberikannya kepada Xiaoyan, meminta mereka memeriksa apakah peta kuno yang mereka cari ada di dalamnya. Yao Lao tidak membuang waktu. Ia segera melanjutkan pengejarannya terhadap Tian Heizi untuk memastikan tidak ada musuh yang tersisa. Xiaoyan mengambil cincin penyimpanan milik Di Heizi dan juga Ren Heizi yang sebelumnya terbunuh. Ia dengan mudah menembus segel spiritualnya. Namun, ia tidak menemukan peta kuno yang mereka cari. Xiaoyan menyimpulkan bahwa peta itu mungkin dibawa oleh Tian Heizi, sang kakak tertua. Saat mereka memeriksa isinya, Xiaoyan menemukan sebuah gulungan emas yaitu teknik King Kong Glassy Body, sebuah do skill tingkat rendah kelas Tian. Xiaoyan dan kawan-kawan merasa beruntung karena mendapatkan harta berharga ini secara gratis, padahal sebelumnya Xiaoyan gagal mendapatkannya di pelelangan. Setelah kejadian tersebut, Xiaoyan sempat khawatir tentang keberadaan Yao Lao yang mengejar Tian Heizi. Namun, Xiaoyan menenangkannya, meyakini kemampuan Yao Lao. Tak lama kemudian, Yao Lao kembali dengan gembira, mengumumkan bahwa ia berhasil menyingkirkan Tian Heizi sekaligus menyelesaikan permusuhan lama mereka dengan 3 bersaudara He. Yao Lao kemudian menunjukkan fragmen peta kuno terakhir yang berhasil ia dapatkan. Xiaoyan sangat lega dan terharu. Setelah lebih dari 1 dekade mencari, ia akhirnya berhasil mengumpulkan semua fragmen peta. Purifying Demonic Lotus Flame. Pada akhirnya, kamu akan menjadi milikku, ucap Xiaoyan dengan kegembiraan luar biasa. Setelah berhasil mendapatkan peta kuno lengkap, Yao Lao menyarankan agar mereka segera pergi. Ia sadar pertempuran dahsyat yang mereka ciptakan telah menarik perhatian. Dan jika berita tentang peta kuno itu tersebar, mereka akan menghadapi masalah besar dari banyak pihak yang mengincar peta tersebut. Xiaoyan setuju, sadar bahwa godaan Purifying Demonic Lotus Flame akan sangat besar. Mereka pun segera meninggalkan lokasi. Sekitar 10 menit setelah mereka pergi, sekelompok ahli tiba di lokasi pertempuran. Mereka terkejut melihat pegunungan telah hancur total dan berubah menjadi gurun. Setelah menemukan mayat Di Heizi, mereka semakin terheran-heran. Mereka tidak percaya ada yang bisa mengalahkan ketiga bersaudara He, yang bahkan mampu bertarung melawan elit Bang Seng jika bersatu. Sementara orang-orang ini sibuk menebak-nebak, kelompok Xiaoyan sudah berada jauh. Yao Lao menjelaskan bahwa ia telah menghilangkan jejak mereka, sehingga bahkan elit Dou Zeng pun tidak akan bisa mengejar mereka. Mereka akhirnya berada di tempat yang aman. Xiaoyan dan kelompoknya mengumpulkan rampasan dari 3 bersaudara He yang ternyata memiliki kekayaan luar biasa. Dengan bimbingan Yao Lao, Xiaoyan akhirnya mulai menggabungkan semua fragmen peta kuno di dalam ruang yang disegel. Setelah bertahun-tahun mencari, peta kuno lengkap akhirnya terbentuk. Namun, hal ini membuat Xiaoyan terkejut karena peta tersebut tampak biasa. Hanya berisi garis-garis yang tidak jelas tanpa rute spesifik. Ia mulai cemas, khawatir pencariannya selama ini sia-sia. Yao Lao menenangkan Xiaoyan, menduga bahwa peta itu pasti memiliki misteri tersembunyi. Mereka mencoba meneteskan darah di atas peta, tetapi tidak ada reaksi apapun yang terjadi, meninggalkan mereka dalam kebingungan. Xiaoyan dan yang lainnya kecewa karena peta tersebut tidak memiliki informasi jelas tentang lokasi Purifying Demonic Lotus Flame. Xiaoyan merasa putus asa dan menganggap peta itu tidak berguna. Dalam kekecewaan, Xiaoyan mencoba membakar peta itu dengan api surgawi gabungan miliknya. Namun, tindakan ini justru mengungkapkan misteri baru. Yao Lao terkejut saat menyadari peta kuno yang tampak rapuh itu sama sekali tidak terbakar.
Yellow yang penasaran menyuruh Shoyan meningkatkan kekuatan apinya, yakin bahwa peta itu menyembunyikan rahasia. Shoyan meningkatkan kekuatan api surgawinya. Meskipun peta kuno tidak terbakar, garis-garis di permukaannya mulai terpandar dan melompat keluar, berubah menjadi serangkaian karakter kuno yang melayang di udara. Yellow membaca karakter-karakter itu dan menjelaskan artinya. 2 bulan muncul bersamaan dan 9 bintang sejajar, merujuk pada fenomena alam langka yang terjadi setiap 1000 tahun sekali. Gelombang yang menyelimuti melahirkan, merujuk pada peristiwa yang tidak biasa yang menyertai fenomena tersebut. Api setan turun lagi ke bumi, berarti Freeping Demonic Lotus Flame akan muncul pada saat itu. Mereka menyadari bahwa fenomena terakhir terjadi 997 tahun lalu, yang berarti mereka hanya memiliki waktu 3 tahun lagi. Yaula menekankan bahwa Shoyan harus mencapai tingkat Douseng dalam 3 tahun itu agar punya kesempatan menaklukkan api tersebut. Meskipun informasi itu terasa mengecewakan karena mereka tidak mendapatkan lokasi spesifik, Yaula dan Shoyan akhirnya sepakat bahwa 3 tahun adalah waktu yang berharga untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan yang besar. Ya, mungkin cukup sekian saja ya dengan spoiler dari saya tentang Battletoads The Heaven Season 5 episode 162 ini. Kita tunggu saja perilisannya setiap hari Minggu ya. Saya minta maaf apabila ada kesalahan baik kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.